Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulullahul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin
Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Menciptakan, Tuhan yang juga menciptakan kehidupan dan kematian, yang pada hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita dapat melakukan ibadah sholat Jumat dan berjamaah. Salawat beserta salam adalah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selepas Ramadan, khatib tetap berpesan kepada diri pribadi maupun kepada jamaah sekalian untuk marilah senantiasa membuktikan dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebulan penuh selama bulan Ramadan kita telah tempat dilatih untuk kemudian mengejawantahkan, untuk kemudian mempraktekkan kualitas ketakwaan itu sama seperti bulan Ramadan di bulan-bulan selanjutnya, yakni 11 bulan kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita juga wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai nikmat, berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat keamanan, sehingga kita dapat bersimpuh di tempat yang mulia ini, menikmati kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu wajib kita syukuri. Karena masih banyak saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lainnya, terutama saat ini di Palestina, masih menderita. Setelah digempur rudal-rudal Israel, ribuan kaum muslimin kehilangan tempat tinggal mereka. Bahkan mungkin masjid-masjid mereka tidak lagi bisa dijadikan untuk sholat Jumat. Mereka tidur beratapkan langit, ratusan orang mati syahid dan ribuan lagi terluka. Maka tergetarkah hati kita melihat penderitaan mereka, atau kita tidak peduli dengan nasib mereka dan mengatakan bahwa Palestina bukanlah urusan kita kaum muslimin? Alhamdulillah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka ketahuilah, sesungguhnya bangsa Yahudi bukanlah penduduk asli Palestina. Yahudi adalah penjajah yang baru datang ke bumi Palestina sekitar 100 tahun yang lalu. Mereka bisa masuk ke Palestina atas restu dan perlindungan kerajaan Inggris yang saat itu menempati posisi sebagai negara adidaya. Di balik Inggris itu ada para pengusaha Yahudi yang super kaya, yang punya lobby dan kekuasaan. Dan ketahuilah, negara Yahudi Raya itu kemudian didirikan untuk melemahkan dunia Islam dengan menciptakan konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Hal itu dilakukan dengan sistematis. Tokoh Yahudi yang bernama Theodor Herzl pernah membujuk dan menyuap Khalifah Sultan Abdul Hamid II, pemimpin kaum muslimin sedunia pada saat itu di tahun 1900-an, dengan menyogok uang sebesar 150 juta pound sterling atau sekarang setara dengan 3 triliun rupiah untuk mendapatkan tanah Palestina. Namun apa kata Sultan Abdul Hamid II? Beliau menolak dengan keras dan tegas, dan beliau berkata, aku tidak dapat memberikan walau sejengkal tanah pun dari tanah Palestina, karena ia bukanlah milikku. Ia adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi bumi itu, dan mereka telah membasahi tanahnya dengan darah-darah syahid mereka. Lalu kemudian pemerintah Inggris dan Yahudi bekerja sama meruntuhkan kekhilafahan Utsmaniyah beberapa tahun kemudian, yakni tahun 1924. Dan setelah itu Yahudi berbondong-bondong mendatangi Palestina, merampas tanah Palestina sambil membunuhi warganya. Dan akhirnya pada tanggal 14 Mei tahun 1948 berdirilah
adalah negara Israel. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Dan ketahuilah bahwa Palestina adalah negeri yang tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Syams atau di dalamnya adalah termasuk Palestina adalah negeri yang diberkahi dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil 'alamin." Kami menyelamatkan dia Ibrahim dan juga Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Surat Al-Anbiya ayat 71. Kemudian Imam Bukhari, Imam Ibnu Katsir berkata, Allah memberitahukan tentang Ibrahim yang diselamatkan dari api buatan kaumnya dan membebaskan dia dari mereka dengan berhijrah ke negeri Syam, tanah yang disucikan. Rasulullah SAW bersabda, juga memberikan banyak ujian kepada negeri Syam. Di antaranya adalah Tuba Syam, faqulna li ayyi dzalika ya Rasulullah, qala li anna malaikatar rahmani basitatun ajnihataha 'alaiha. Keberuntungan bagi penduduk Syam. Kemudian para sahabat bertanya, karena apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena para malaikat rahmat membentangkan sayap-sayapnya kepada penduduk Syam atau Palestina. Hadis riwayat Tirmidzi. Di Palestina juga terdapat Masjidil Aqsa. Inilah kiblat pertama kaum muslim dan tempat singgah perjalanan Isra Mi'raj. Wilayah di sekitarnya juga tempat yang Allah berkahi sesuai dengan surat Al-Isra ayat 1. Sesuai dengan pada suatu ketika Maimunah pembantu Rasulullah SAW berkata, wahai Nabi Allah, berilah fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul, maka datangilah lalu sholatlah di dalamnya, karena sesungguhnya sholat di dalam Masjidil Aqsa seperti 1000 kali sholat di tempat lain lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, jelaslah bahwa tanah Palestina, Yerusalem dan Al-Aqsa adalah bagian dari Islam dan kaum muslim. Sungguh kebodohan dan kampanye yang busuk jika ada yang menyatakan bahwa kalau Palestina apapun Yerusalem bukanlah bagian dari Islam dan kita tidak punya kepentingan apa-apa di sana. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Fakta yang lain menunjukkan yang pertama, bahwa wilayah Yerusalem menjadi bagian dari negeri-negeri Islam dengan status sebagai tanah kharas sejak era Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 637 Masehi. Khalifah Umar menerima penyerahan tanah tersebut dari uskup Yerusalem, yaitu yang bernama Sophronius. Fakta yang kedua, kaum muslim terikat dengan kaum Nasrani Yerusalem untuk melindungi negeri tersebut lewat perjanjian Umayyah. Dalam perjanjian tersebut, Khalifah berkewajiban memberikan jaminan kepada kaum Nasrani baik terkait harta, jiwa, tempat ibadah mereka, cara ibadah mereka. Khalifah juga diminta untuk tidak mengizinkan orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasrani dan kaum Muslim di Yerusalem. Khalifah Umar kemudian menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di wilayah tersebut. Maka haram hukumnya mengakui keberadaan negara Zionis di Palestina. Haram pula kemudian mengambil solusi buat negara yang diusulkan PBB dan negara-negara Barat. Dan semua itu hakikatnya adalah sama dengan mengakui keberadaan negara agresor atau penjajah Zionis di tanah air kaum muslimin. Maka perhatikanlah, masih bercokolnya kaum penjajah Zionis Israel inilah yang menjadi pangkal persoalan di tanah Palestina dan menyebabkan penderitaan kaum muslim yang berkepanjangan. Sehingga solusinya adalah tidak lain kecuali dengan mengusir penjajah Israel itu dari Palestina, bukan kemudian berdamai dengan penjajah. Dan Israel hanyalah bisa diusir dari tanah suci itu dengan mengerahkan pasukan militer. Bukankah Allah kemudian telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qatuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Kata
Kata Allah, perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Surat Al-Baqarah ayat 191. Itulah syariat kemudian menuntun kita bagaimana cara melenyapkan Israel, melenyapkan para penjajah itu dari negeri-negeri kaum muslimin adalah tiada lain hanya dengan kalimat jihad yang akan dipimpin oleh seorang khalifah yang juga bisa dipimpin oleh negara-negara muslim yang ada sekarang ini. Namun faktanya memang belum ada negara-negara yang kemudian bergerak untuk menolong Palestina dengan cara mengusir secara jihad kepada Israel. Semoga pertolongan Allah segera datang dan menggerakkan para pemimpin muslim untuk kemudian bisa menolong negeri kaum muslimin yaitu Palestina dan tempat-tempat yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amartahu wa nahaa bada fihi nafsih wa tana bi malaikatil musabbahati bi qudsih wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'i wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa ta'ala alil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar sahabatul tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ta'ala na'udzu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasradin wa hudul man khadal muslimin wa dabbir a'da'id wa 'ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal zalazil wal mihan was'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batar an baladina 'ala Malaysia khassah wa sa'iri buldanil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwana fi Suriya, Allahumma ansur ikhwana al-muslimin fi Palestin, Allahumma ansur man nasara din wa ahlil kafar wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurkum waskuru 'ala